Jadi mulai. Shalom Bapak Ibu, teman-teman dimanapun berada, selamat malam buat kita semua, baik yang ada di room, bahkan juga yang ada di YouTube, dan yang menyaksikan siaran ulang di Injil Akhir Zaman. Berjumpa kembali pada malam hari ini, kita siapkan hati kita untuk memuji menyembah Bapa Yahweh dan mendengarkan sebagian dari dafarnya. Kita belajar di Injil Akhir Zaman ini, kita diajari bagaimana cara hidup yang benar dan siapa Bapa yang layak kita sembah dan kita tinggikan. Untuk itu kita siapkan hati kita, kita satukan hati dan pikiran kita, sebab di mana berkumpul 21 orang dengan sehati, maka Roh Kudus akan hadir menjamah setiap hati pikiran kita. Kami Amin. serahkan untuk dua pembukaan kepada Bapak Alek dan Ya, Sema. baik. Terima kasih Bu Jelita. Mari kita siapkan hati sebelum kita memulai ibadah persekutuan doa pada malam hari ini. Mari kita ikuti doa pembukaannya. Baruk ata Yahweh Elohenu melek haolam, aser kitsvanu bemitzvotaf ubdam Yesua Hamasya, bitvareka venatan lanu et mesikainu, vetsivanu lehot or la olam, wirwah hakodes ruah Yahweh Elohim kile olam faet. Diberkatilah namamu Bapa Yahweh Elohim kami, Raja alam semesta, yang menguduskan kami dengan perintah-perintahnya dan oleh darah Yesua Hamasya, dan yang memerintahkan kami untuk menjadi terang bagi segala bangsa. Dan Yesua adalah domba Paskah kami dan terang dunia. Dan dengan kuasa Roh Kudus, yaitu Ruah Yahweh Elohim sebagai roh penolong yang memampukan kami untuk mengasihi Yahweh Elohim dengan taat dan setia sampai selama-lamanya. Diberkati kami semua yang pada malam hari ini telah berkumpul bersama-sama. Kami siapkan hati untuk masuk dalam Shema Israel. Mari saudara, kita siapkan Shema Israel. Berikan yang terbaik penyembahanmu kepada Abah Yahweh Elohim kami ya. Haleluya, haleluya. Shema Israel, Israel, Yahweh Yahweh Elohenu, Yahweh Yahweh Echad, Baruch Baruch Shem Shem Kevod Kevod Malkuto Malkuto Leolam Leolam Bae Bae Sema Sema Israel Israel Yahweh Yahweh Elohim Elohenu Yahweh Yahweh Echad Echad, Baruch Baruch Shem Kevod Shem Kevod Malkuto Malkuto Leolam Leolam Bae. Bae. Haleluya. Dengarlah hai Israel, Yahweh Elohim kita, Yahweh Ehad. Diberkatilah namamu, mulia dalam kerajaanmu, kekal sampai selama-lamanya. Kasihilah Yahweh Elohimmu dengan segenap hati dan jiwamu, dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Biarlah ruah Yahweh Elohim, Roh Kudusmu, sebagai roh penolong yang menguatkan kami, menopang kami, dan kami senantiasa selalu berjaga-jaga di hadapan Engkau ya Bapa. Dan kami tetap setia dalam memelihara perintah-perintah Abah Yahweh di dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan biarlah Roh Kudusmu yang memampukan kami, mendapatkan kami setia pada sampai akhirnya. Terima kasih Bapa, kami serahkan persekutuan doa pada malam hari ini ke tangan Engkau ya Bapa Yahweh. Biarlah Engkau yang pimpin dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Sehingga semua yang disampaikan, semuanya adalah berkenan di hati Engkau. Menjadi dupa yang harum, yang berkenan di hadapan Engkau ya Abah Yahweh. Terima kasih Bapa, Tuhan kuduskan, sucikan, pagari bentengi kami dengan pasukan malaikat-Mu, dan kuduskan, sucikan kami dengan kuasa darah Yesua Hamasya, sehingga kami senantiasa dapat berbeda dengan baik pada malam hari ini. Terima kasih Bapa Yahweh. Tahirkan semua perangkat-perangkat yang kami gunakan, lingkupi dengan kekuatan Tuhan Yahweh Elohim sendiri.
Terima Kuasai kasih. semuanya Tuhan. Tak ada satupun gangguan yang coba mengganggu. Kami dapat melakukan semua internet semua dengan lancar. Di dalam nama Adonai Yesus Hamasyah, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Umat yang percaya sama-sama katakan, Amin. amin. Ya, silakan Bu. Kembali kami merendahkan diri ya Bapa di bawah kakimu mengucap syukur untuk malam ini. Sepanjang hari Kau sudah menyertai melindungi, memberikan kami kesehatan, dan juga memberikan kami nafas kehidupan. Terima kasih Bapa buat segala kebaikan-Mu. Dengan apakah kami balas segala kebaikan-Mu Bapa, hanyalah menyerahkan hidup kami, hati kami ke dalam tangan-Mu. Dan juga kami Bapa ingin memuji menyembah Engkau sebagai ungkapan cinta dan kasih kami kepadamu. Dari lubuk hati kami yang terdalam ya Bapa, jadikan kami penyembah-penyembah yang benar di hadapan-Mu. Satukan hati kami, satukan roh kami. Segala penguasa roh melanggar intimidasi serangan balik panah-panah setan, tiba setan dalam bentuk apapun. Roh yang membuat kami tidak fokus, roh pemberontakan kami ikat, cabut, patahkan, kami hancur, kami usir, keluar. Tubuhku setiap kami, tubuh roh kami, rumah kami, harta benda kami. Dengan kuasa darah Adonai Yesus Hamasia, kami undang hadirat yang kuat, memenuhi setiap kami, membebaskan kami, memberkati kami, melindungi dan juga membentengi kami, bahkan menyembuhkan setiap kami. Terima kasih Bapa. Pasukan malaikatmu membentengi hidup kami dan juga rumah kami. Terima kasih kami mulai ibadah kami. Besar dan ajaib Engkau Bapa. Kau luar biasa, Kau dahsyat, Kau perkasa. Amin. Haleluya, haleluya. Kita angkat pujian yang berkata besar dan ajaiblah. Besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Besar, besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, layaklah, layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau yang layak disembah, layaklah, layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau yang kudus, layak disembah, layaklah, layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau yang kudus, layak disembah. Katakan sebab Kau Yahweh, sebab Kau yang kudus, layak disembah. Haleluya, haleluya. Kau besar, Kau ajaib, Kau perkasa, Kau luar biasa. Sungguh dahsyat karyamu di dalam hidup kami. Kau adil dan Kau benar. Jalan-jalanmu adalah jalan kebenaran bagi setiap kami. Engkau Raja di atas segala raja.
Oh, layaklah segala bangsa sujud di kakimu. Setiap lutut bertelur lidah mengaku hanya Abah yang Elohim yang layak dipuji, disembah, ditinggikan. Dalam nama Adon Yesua HaMashiach, Tuhan dan Raja kami. Kudus, kudus Engkau ya Bapa. Biarlah tatamu dipenuhi oleh pujian pengagungan. Kemasyuran hanyalah bagimu. Haleluya. Kami memujamu ya Yesua HaMashiach, Tuhan dan Juru Selamat pribadi kami, penolong hidup kami. Haleluya. Yesua kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Yesua, Yesua kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji, sembah dan puji penuhi tahtamu, sembah dan puji penuhi tahtamu, sembah dan puji penuhi tahtamu. Yesua Tuhan adalah Raja, sembah dan puji penuhi tahtamu, sembah dan puji penuhi tahtamu, sembah dan puji penuhi tahtamu. Yesua Tuhan adalah Raja, sembah dan puji penuhi tahtamu, sembah dan puji penuhi tahtamu, sembah dan puji penuhi tahtamu. Yesua Tuhan adalah Raja. Haleluya, haleluya. Yesua Tuhan adalah Raja. Yesua Tuhan adalah Raja. Yesua Tuhan sumber kehidupan kami, Kau sumber kekuatan kami. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa, Engkau baik, Kau sungguh baik. Haleluya. Oh. Jadikan kami penyembah yang benar di hadapan-Mu Bapa. Berikan kami kerinduan ya Bapa, untuk menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Segala kehampaan, oh segala roh-roh yang membuat hati kami tawar, kami tolak dalam nama Adon Yesua HaMashiach. Engkau sedang mencari penyembah-penyembah yang benar di hadapan-Mu Bapa. Ini kami Bapa, ini hati kami, ini kerinduan kami. Oh, jauhkan kesuaman dari hidup kami Bapa. Sebab dikala kami suam-suamku, Engkau akan memuntahkan kami. Jangan Engkau memuntahkan kami Bapa, jangan Engkau membuang kami. Tarik kami kembali Bapa, untuk tampil pada terang Mesias yang ajaib. Oh haleluya, haleluya. Kembalikan setiap kami kepada cinta yang semula, kepada kasih yang mula-mula ya Bapa. Biarlah roh yang menyala-nyala menjadi milik kami.
siapapun kami, dimanapun kami berada, apapun yang menjadi kondisi kehidupan kami tetap berkata Engkau baik Bapa, dan Engkau sekali-kali tidak pernah meninggalkan kami. Tangan kananmu memegang tangan kanan kami untuk membawa kemenangan. Bawa kami ke kemuliaan dan kemuliaan yang lebih lagi, apa Yahweh Elohim kami yang hidup. Kami mohon belas kasihan-Mu bagi setiap kami Bapa. Sekalipun kami tidak setia Bapa, Engkau selalu setia menerima kami apa adanya. Engkau setia mengampuni kami, Engkau selalu setia menolong, membentengi setiap kami Bapa. Terima kasih Bapa. Dengan apakah kami balas semuanya? Engkau hanya meminta hati dan hidup kami. Ini hati kami Bapa, lembutkan hati kami. Teduhkan hati setiap kami. Tenangkan jiwa kami. Kami mau melupakan apa yang di belakang kami. Kami mau pandang Bapa Yahweh. Tuhan dan Juru Selamat kami dalam nama Adonai Yesus HaMashiach yang mempunyai hidup kami hari-hari masa depan kami ada di dalam tangan-Mu ya Bapa. Kami mohon Bapa bagi setiap kami dimanapun kami berada, bakar roh kami Bapa, buat kami tetap menyala-nyala. Oh, menyala-nyala dalam melayani-Mu, menyala-nyala dalam memuji menyembah Engkau, menyala-nyala di dalam berdoa, menyala-nyala dalam membaca dan juga mendengarkan daftar-Mu Bapa. Kami mau belajar Bapa. Kami tidak bisa hidup tanpa Engkau ya Bapa. Di luar Bapa Yahweh kami tidak bisa berbuat apa-apa. Sebab kami milik-Mu. Hari-hari masa depan kami ada di dalam tangan-Mu ya Bapa. Ini kami, ini setiap kami, satukan kami, satukan kami. Ikat kami semua dengan tali kasih-Mu. Terima kasih. Berikan kami kerinduan yang lebih dalam lagi Bapa. Dan tenggelamkan kami dalam kasih-Mu. Haleluya. Kita angkat pujian. Satu hal yang kurindu. Satu hal yang kurindu. Berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang kupinta. Menikmati baik-Mu Yahweh. Satu hal yang kurindu. Berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang kupinta. Menikmati bait-Mu Yahweh. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Yahweh yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Yahweh yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Haleluya, haleluya. Oh, kami menikmati
kemurahan-Mu, kami menikmati rahmat-Mu, kami menikmati kasih setia-Mu, kami menikmati kebaikan-Mu, di hadirat-Mu, di bait-Mu. Kami adalah bait-Mu ya Aba ya Elohim, kami yang hidup. Kami adalah tempat dapur-Mu dan tempat Roh Kudus berdiam. Layakkan kami jadi bait yang hidup, layakkan setiap kami. Haleluya. Berikan kerinduan bagi setiap kami Bapa untuk menikmati hadirat-Mu. Lebih baik satu hari di pelataran daripada 1000 hari di tempat lain. Biarlah ini tertancap di hati kami Bapa, dan berikan kami kuat untuk melakukannya Bapa. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Bapak, ini yang menjadi kerinduan kami. Berdiam di dalam rumah-Mu sepanjang hidup kami Bapak. Hari-hari yang singkat ini, hari-hari terakhir ini Bapak, biarlah kami senantiasa di dalam rumah-Mu. Sebab tubuh kami adalah bait-Mu, tubuh kami adalah rumah-Mu, jiwa kami milik-Mu Bapak. Haleluya, haleluya. Kita angkat kembali pujian ini dari awal. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Yahweh. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Yahweh. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Yahweh hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Ku memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Yahweh hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Yahweh hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, benar ya Bapak. Biarlah ini menjadi komitmen bagi setiap kami. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Kami tidak mau terbuai dengan keadaan dunia. Kami tidak mau terbuai dengan kenikmatan-kenikmatan ditawarkan oleh dunia. Kami mau satu hari di pelataran-Mu Bapak. Mempersembahkan hidup kami dan tubuh kami
untuk kemuliaan nama-Mu, menyenangkan hati-Mu. Terima kasih, layakkan setiap kami. Terima kasih Bapa. Haleluya, haleluya, haleluya. Engkau berkenan atas pujian penyembahan kami Bapa. Kami bersyukur. Kami bersyukur Bapa atas perkenanan pada malam. Haleluya. Sebentar Bapa, kami mendengarkan sebagian dari dapar-Mu. Urapi telinga pendengaran kami, hati kami urapi Bapa. Haleluya, haleluya. Kami serahkan kepada Ibu Pipin yang membawa dapar untuk doa. Haleluya. Haleluya Bapa Yahweh, Engkau begitu baik Bapa. Engkau telah hadir di dalam hati kami dan Engkau hadir di dalam persekutuan doa kami ini Bapa Yahweh. Terima kasih Bapa untuk segala kebaikan, kelimpahan yang sudah Kau berikan kepada kami. Sukacitamu, kelepasan, kelegaan Bapa. Dan terutama adalah pengharapan-pengharapan yang Bapa Yahweh selalu berikan melalui darah Yesua HaMasiah. Karena penebusan-Mu Bapa Yahweh melalui Yesua HaMasiah begitu luar biasa. Engkaulah Elohim kami. Engkaulah yang terbaik di dalam hidup kami Bapa. Biarlah Bapa tahirkan kami terlebih dahulu Bapa. Sebelum kami mendengarkan dafar Elohim-Mu Bapa, urapi kami, pikiran kami, hati kami Bapa, agar kami boleh mendengarkan dafar Elohim-Mu. Urapi Haleluya, juga haleluya. Bapa, agar aku boleh menyampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu Bapa, apa yang menjadi kerinduan-Mu bagi anak-anak-Mu Bapa Yahweh. Biarlah Engkau yang berbicara, tahirkan aku Bapa, sehingga hanya kemuliaan-Mu yang ada di dalam hidup ini Bapa. Hanya kemuliaan-Mu yang pantas dan layak untuk ditinggikan Bapa. Sembunyikan aku di balik wajah-Mu Bapa. Sehingga semuanya hanya bagi nama Bapa Yahweh di dalam nama Yesua HaMasiah. Haleluya, haleluya. Aku siap untuk membawakan daftar-Mu Bapa Yahweh. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu semua. Shalom Adik Huar yang baru kelihatan lagi nih. Bentar, saya Pas aku mau panggil Hana udah masuk dia. Oh, Tuhan. Iya, Iya. ada tamu Mana barusan. Oh, Ulala. Shalom semuanya juga. ya Nah, sama. Luar biasa kita. iya. Sudah masuk belum? Oh, udah. Oke, iya. Api udah mantap. Ya, jadi firman kita hari ini digarami dengan api. Apa sih kira-kira? Kenapa kok digarami dengan api ya? Biasanya api yang ini ya, yang membakar kita ya. Tapi kenapa kita digarami dengan api? Kira-kira ada yang tahu nggak ini, Bapak Ibu? Kita Dimurnikan. dimurnikan. Dimurnikan ya? Iya. Dimurnikan. Apalagi kita serius tapi santai ya. Nah, Iya. sambil kita diskusi. Apalagi selain dimurnikan. Jadi garam itu kan biasanya ditaburkan ya. Tapi kali ini perjanjian garam. bukan garam yang ini, bukan garam yang ditaburkan, tetapi api. Kita digaramin dengan api ya. Jadi ada 3 hal. Jadi sebelum siksamu ini gimana sih, berantakan? Iya, tunggu. Itu ada suaranya siapa? Mohon di-mute dulu. Ya. Jadi yang pertama tadi Bu Jelita udah menyebutkan bahwa sebagai pemurnian ya, garam itu adalah simbol dari api pemurnian dan penyucian dosa manusia. Yang kedua, sebagai perjanjian antara Elohim dengan bangsa Israel atau perjanjian garam, biasanya disebut perjanjian garam ya. Kemudian yang ketiga adalah misi penginjilan. Garam adalah lambang dari misi penginjilan bagi para pengikut Yesua. Nah, kita akan bahas satu persatu Bapak Ibu semua. Yang pertama adalah kita garam adalah sebagai sarana pemurnian dan penyucian. Nah, kita lihat dari Markus 42 sampai 50. Mungkin bisa bantu saya baca? Coba yang ILT 3 aja yang baca. Nanti Ini sudah di ILT 3. kecil. Oh, ini di Zoom, Bu. Oke. Saya bacakan aja dulu.
Iya. Markus 9 ayat 42 sampai 50. Dan siapa yang membuat tersandung seorang dari antara yang kecil ini yang percaya kepadaku, lebih baiklah baginya jika dia dikalungi sebuah batu kilangan di lehernya dan dilemparkan ke dalam laut. Dan jika tanganmu menjerumuskan engkau, potonglah itu. Adalah lebih baik bagi engkau buntung masuk ke dalam kehidupan daripada memiliki dua tangan masuk ke neraka, ke dalam api yang tak terpadamkan. Tempat yang ulatnya tidak pernah mati dan apinya tidak pernah padam. Dan jika kakimu menjerumuskan engkau, potonglah itu. Adalah lebih baik bagi engkau timpang masuk ke dalam kehidupan daripada memiliki dua kaki, dilemparkan ke neraka, ke dalam api yang tak terpadamkan. Tempat yang ulatnya tidak pernah mati dan apinya tidak pernah padam. Di ayat 47, dan jika matamu menjerumuskan engkau, cungkilah itu. Adalah baik bagimu bermata satu masuk ke dalam kerajaan Elohim daripada mempunyai dua mata dilemparkan ke dalam neraka api. Tempat yang ulatnya tidak pernah mati dan apinya tidak pernah padam. Sebab setiap orang yang digarami dengan api dan setiap korban akan digarami dengan garam. Garam itu berguna, tetapi jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah kamu akan mengasinkannya? Milikilah garam di dalam hidupmu, di dalam dirimu, dan berdamailah terhadap yang lain. Nah, jadi di ayat 49 ini dikatakan, sebab setiap orang akan digarami dengan api, dan setiap kurban akan digarami dengan garam. Nah, jadi sebetulnya pada ayat 42 sampai 50 ini menggambarkan kesatuan tubuh ya, kesatuan tubuh dari Yeshua HaMashiach. Ya, kesatuan ada dua makna sebetulnya. Yang pertama adalah kesatuan tubuh Yeshua HaMashiach yaitu sebagai gereja, dan yang kedua adalah diri kita sendiri, makna sebagai manusia ya. Kita mempunyai organ-organ yang biasa kita pakai ya, panca indera yang kita pakai. Nah, selama ini seringkali panca indera kita ini bermasalah. Kita melihat bukan untuk melihat kemuliaan Elohim, yang kita lihat hal-hal yang tidak perlu. Contohnya misalkan kita lebih banyak bermain TikTok, nonton YouTube yang nggak ada hubungannya dengan pengajaran atau untuk memperkuat iman kita atau memperkuat bagaimana roh kita gitu. Atau kita sibuk untuk melihat hal-hal yang tidak berkenan, hal-hal yang buruk di mata Bapak Yahweh. Nah, misalkan kita nonton film porno dan sebagainya. Nah, ini organ-organ atau panca indera yang kita gunakan ini di dalam ayat 42 sampai 50 dikatakan bahwa jika ada yang melakukan dosa ya, panca indera kita berdosa, lebih baik itu disingkirkan ya. Jika tangan kita berdosa, misalkan mencuri, potonglah tangan itu. Jika mata kita berdosa, cungkilah mata itu. Nah, bukan berarti kalau kita mengatakan dicungkil atau dipotong itu dalam arti sebenarnya ya, tetapi maksudnya kita harus membuang dosa kita harus mengkuduskan kembali. Ya. Kemudian bagaimana dengan yang tubuh gereja sendiri ya? Gereja itu juga merupakan suatu tubuh HaMashiach. Ada kepala, ada tangan, ada kaki, ada mata, ada tubuh, ada telinga dan sebagainya. Nah, seringkali terjadi konflik di dalam gereja. Ada orang yang mungkin ingin didengar terus, ada orang yang mungkin ingin ditinggikan, dipuji, disanjung. Ada orang yang masih nyinyir, masih bergosip, ada orang yang masih melakukan hal-hal yang buruk di dalam pelayanannya, tidak ada ketulusan. Nah, inilah yang Tuhan juga ingin katakan bahwa kita juga harus menyingkirkan. Ya, bagian tubuh mana yang bermasalah itu harus disingkirkan. Nah, bagaimana menyingkirkannya? Bukan berarti bahwa orang itu dibuang ya. Misalkan ada di dalam satu pelayanan ada orang yang suka mengadu domba misalkan. Bukan berarti bahwa orang itu harus dibuang, dikeluarkan. Tetapi yang akan dilakukan adalah pemurnian ya. Jadi nanti Bapak Yahweh atau Yeshua itu akan memurnikan orang tersebut. Ya. Jika kita balik lagi ke ayat yang sebelumnya, dikatakan bahwa jika kamu tidak memotong, ya, tidak memotong hal-hal yang bermasalah di dalam hidup kamu, maka kamu akan dibakar habis di dalam api neraka. Nah, itu gambaran apa? Bahwa kita harus memotong dosa kita. Kita harus membuang semua dosa-dosa yang sudah kita lakukan. Apa yang menjadi akar dosa, itu yang harus kita cabut.
apa yang menjadi hal-hal yang tidak berkenan, itu yang harus kita singkirkan dalam hidup kita maupun di dalam pelayanan kita. Jadi kita akan dimurnikan. Ya. Jadi kemudian yang kedua, api itu juga membersihkan orang percaya dengan pencobaan dan penghakiman Elohim. Ya. Jadi supaya kita ini menjadi berkenan. Api yang tadi menggarami kita, itu maksudnya bahwa kita ini dibakar dengan permasalahan, dengan pencobaan-pencobaan. Bahkan Elohim sendiri bisa melakukan penghakiman. Namun di sini tujuannya adalah untuk memurnikan hidup kita, memurnikan pelayanan kita, sehingga kita itu bisa memuliakan Bapa Yahweh, seperti itu. Nah, di Markus 9 ayat 49 dikatakan, sebab setiap orang akan digarami dengan api dan setiap korban akan digarami dengan garam. Ada yang tahu nggak maksudnya apa? Yang setiap korban digarami dengan garam. Kalau tadi yang digarami dengan api, sudah ya, yang pertama adalah untuk memurnikan. Ada yang tahu nggak? Setiap korban akan digarami dengan garam. Kenapa orang digarami dengan api, malah korban digarami dengan garam? Bu Hana bisa jawab? Atau Adik Uwar? Kira-kira apa? Setiap korban kok digarami dengan garam? Ya. Jadi begini, kalau tadi manusia yang berdosa digarami dengan api, yaitu dengan pencobaan, dengan permasalahan, ya. Tapi kalau kurban digarami dengan garam, artinya apa? Ketika kita ini sudah melakukan penebusan dosa, ditebus ya dosa kita, dan kita sudah melakukan permintaan pengampunan dosa, maka kita ini ibaratnya kita ini menjadi kurban yang persembahan yang hidup kepada Elohim. Nah, maka kita akan digarami dengan garam. Fungsi garam di sini adalah untuk kemuliaan, ya. Jadi untuk kekekalan. Ya, kita digarami kembali supaya kita ini dimuliakan kembali dan kita akan mengalami kemuliaan yang kekal. Tentunya jika kita tidak melakukan hal-hal lagi yang berbalik kepada dosa ya. Jadi makanya kita harus terus-menerus melakukan kurban. Kurban itu bukan berarti kurban seperti pada zaman Musa ya, kurban binatang, darah binatang, tidak. Tetapi kurban itu adalah dengan pujian penyembahan kita, dengan hidup kita yang selalu menuju kepada kekudusan, dengan kita menolak dosa, dan sebagainya. Nah, itulah, maka kita akan digarami dengan garam, artinya kita akan dimuliakan, dan kita kemuliaan itu nanti akan bersifat kekal, seperti itu. Nah, di Lukas 14, ayat 33-34, demikian pula selanjutnya, setiap orang dari antara kamu yang tidak melepaskan diri dari segala yang menjadi miliknya, dia tidak dapat menjadi muridku. Garam itu baik, tetapi jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah dia akan diasinkan? Ya. Jadi, setiap orang yang sudah mengaku menerima Hamasyah itu sebagai Elohim, sebagai juru selamat ya, menerima Yesua itu sebagai juru selamat, maka dia harus berusaha keras untuk melepaskan hal-hal yang menjadi pengikat, ya, pengikat dalam hidupnya. Yang menjadi pengikat itu apa? Misalkan hobi kita main game, contohnya ya, atau hobi kita melakukan hal-hal yang ini banyak menghabiskan waktu kita untuk melakukan sesuatu ya, contohnya misalkan olahraga, atau waktu kita habis hanya untuk membaca, tetapi membaca bukan untuk membaca firman, membaca novel dan sebagainya. Ya, itu hal yang seperti ini kita harus lepaskan semua. Jika kita tidak bisa melepaskan, maka kita juga tidak akan bisa untuk diselamatkan. Nah, seperti itu. Jadi apa yang menjadi masalah-masalah yang mengikat kita, itu yang harus kita buang, harus kita lepaskan. Makanya dikatakan di sini garam itu baik, tetapi jika garam itu tawar dengan apa dia diasinkan.
Jadi kalau hidup kita yang seharusnya kita menjadi garam, tetapi kita tidak melakukan, maka harus diapakan? Ya, dengan apa lagi dia harus diasinkan? Nggak ada. Kecuali dengan darah Yesua, dengan kita berbalik untuk meminta ampun, berbalik untuk kita menuju kepada kekudusan. Seperti itu. Oke, kita lanjut. Di Yohanes 15, 18-21. Sekiranya dunia membenci kamu, kamu mengetahui bahwa dia telah membenci aku sebelum kamu. Sorry, ini kelihatan nggak ya? Masih kelihatan ya? Oke. Kelihatan. Ya, soalnya saya punya ini tadi sempat hilang. Sekiranya dunia membenci kamu, kamu mengetahui bahwa dia telah membenci aku sebelum kamu. Sekiranya kamu berasal dari dunia ini, tentu dunia akan mencintai miliknya sendiri. Namun karena kamu bukan berasal dari dunia, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia, sebab itulah dunia membenci kamu. Ingatlah firman yang telah kukatakan kepadamu, seorang hamba tidaklah lebih besar daripada tuannya. Jika mereka telah menganiaya aku, maka mereka pun akan menganiaya kamu. Jika mereka memelihara firman-Ku, maka mereka juga akan menuruti perkataanmu. Akan tetapi, mereka akan melakukan semua hal itu terhadapmu karena namaku, sebab mereka tidak mengenal Dia yang telah mengutus aku. Jadi, sebagai pengikut Hamasyah, kita juga akan dimurnikan di dalam pelayanan kita. Dan kita juga akan mengalami hal-hal yang bersifat penolakan, bahkan kita dibenci, bahkan kita dikucilkan, sama seperti kita di Mesianik saat ini ya. Banyak orang yang belum mau menerima nama Bapa Yahweh. Bahkan ketika kita mengabarkan nama Bapa Yahweh, nama Yesua sebagai nama yang benar dari Elohim kita, apa yang terjadi? Mereka bahkan menyesat-nyesatkan kita. Nah, itu adalah bagian yang harus kita bayar. Itu harga yang harus kita bayar. Bagaimana kita menjadi pengikut-pengikut Hamasyah. Dan disitulah kita akan dimurnikan. Apakah kita sanggup? Apakah kita sanggup untuk mengikuti atau kita sanggup untuk menerima hal-hal yang memojokkan hidup kita? Ataukah kita malah menjadi melempem, kita menjadi surut, mundur. Ya. Banyak orang yang melakukan pelayanan ketika mereka dipojokkan, mereka akhirnya diam dan mereka kembali abu-abu. Ya. Jadi kadang ini yang saya lihat ya, ada beberapa teman yang mereka juga sepertinya itu ketakutan ya. Jadi ketika mengabarkan, mereka ketemu pakai namanya masih abu-abu. Kadang pakai nama ayunan, kadang pakai nama Bapa Yahweh, pakai nama Yesua. Tetapi disinilah menunjukkan bahwa kita sebagai pengikut Hamasyah, jika kita takut dibenci, jika kita takut dikucilkan, maka kita tidak layak. Kenapa? Karena di sini dikatakan, jika mereka telah menganiaya aku, mereka pun akan menganiaya kamu. Kalau Yesua aja dianiaya, Yesua yang adalah sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita dianiaya, apalagi kita pengikut-pengikutnya. Maka itulah kita juga harus benar-benar memiliki iman yang teguh. Sehingga kita bisa menjadi pendobrak nantinya. Ya, kita menjadi pendobrak supaya nama Bapa Yahweh, nama Yesua Hamasyah itu bisa dimasyurkan. Kemudian di Roma 10 ayat 9 dikatakan, sebab jika kamu mengakui Tuhan Yesua dengan mulutmu dan percaya dalam hatimu bahwa Elohim telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Dan di Wahyu 21 ayat 8, namun bagi yang pengecut juga bagi yang tidak percaya dan yang merusak dan bagi para pembunuh dan bagi para pezina dan bagi para penyihir dan bagi para penyembah berhala dan bagi semua orang yang berdusta, bagian mereka ada dalam lautan yang dinyalakan oleh api dan belerang yang adalah kematian kedua. Jadi di sini dikatakan dengan tegas ya, bahwa bagian kita mengakui kebenaran Yesua sebagai Elohim kita, ya, disitulah kita akan mendapatkan berkat keselamatan. Kita akan mendapatkan kasih karunia untuk masuk ke dalam Samayin. Tetapi sebaliknya, bagi yang tidak mau mengakui atau bagi yang sudah mengakuin tapi masih memelihara dosa,
maka yang menjadi konsekuensinya adalah lautan api dan belerang, yaitu kematian yang kedua. Nah, jadi api di sini kalau kita masih digarami oleh api, kita masih dapat bersyukur. Kenapa? Karena masih diberikan satu kesempatan untuk kita berbalik, untuk meminta pengampunan dan kita berbalik, dan untuk mengkuduskan diri kita. Jadi ada kesempatan selama masih mendapatkan api, ya, digarami dengan api. Oke. Nah, Keluaran 30 ayat 35, dan dengan itu engkau seharusnya membuat dupa wewangian, suatu ramuan karya seorang peramu yang digarami murni dan kudus. Ya, jadi ini yang saya kasih warna merah ini, digarami murni dan kudus. Jadi di sini menunjukkan bahwa ketika kita sudah digarami, ya, dengan api, ya, kita dimurnikan, maka hidup kita ini akan menjadi murni dan kudus kembali. Nah, tentunya balik lagi pada free will masing-masing, ya, setiap orang diberikan free will atau kehendak bebas. Jika kita menggunakan kehendak bebas kita untuk berbalik kepada Elohim, maka kita akan dimurnikan dan dikuduskan kembali. Tetapi jika kehendak bebas kita menolak untuk berbalik, ya konsekuensinya tadi ada di dalam api. Itu tadi yang pertama. Kemudian yang kedua, garam itu sebagai tanda perjanjian Elohim dengan bangsa Israel, yaitu yang disebut Brit Melah atau perjanjian garam. Nah, perjanjian garam ini dikenal ada 3 macam, ya, 3 macam perjanjian garam. Biasanya orang suka menyebut hanya dua macam perjanjian garam. Tapi kalau saya menemukan ada 3 macam. Perjanjian garam yang pertama adalah perjanjian antara Harun dengan suku Lewi, perjanjian Elohim dengan Harun dan suku Lewi, yaitu ada di Bilangan 18-19. Dan semua persembahan unjukan dari hal-hal yang kudus yang Bani Israel tunjukkan kepada Yahweh, telah aku berikan kepadamu dan kepada anak lelakimu dan kepada anak-anak perempuanmu yang bersama engkau dengan suatu ketetapan untuk selamanya. Itulah perjanjian garam untuk selamanya di hadapan Yahweh bagimu dan bagi keturunan yang bersamamu. Ya, jika kita baca dari Bilangan 18 dari ayat 1, itu kita akan tahu bahwa di situ bicara mengenai Harun dan Lewi, ya. Karena Harun dan Lewi ini kan tidak mendapatkan hak untuk tanah, ya, tanah yang dijanjikan, yang dibagi-bagikan di tanah perjanjian, tapi mereka disebarkan dan mereka mendapatkan hak-hak khusus dari Elohim. Nah, disinilah perjanjian garam yang pertama, yaitu yang berlaku bagi Harun dan keturunan Lewi. Dan ini berlaku tetap selamanya, ya, berlaku kekal selamanya. Perjanjian yang kedua adalah antara Elohim dengan Daud dan keturunannya. Ini bisa dilihat pada 2 Tawarik 13 ayat 5. Tidakkah kamu mengetahui bahwa Yahweh Elohim Israel telah memberikan kerajaan kepada Daud atas Israel untuk selama-lamanya, untuk ia dan untuk anak-anaknya suatu perjanjian garam. Ya, jadi perjanjian dengan Daud dan keturunannya ini juga bersifat kekal, dan bahkan di sini perjanjiannya bukan hanya perjanjian terhadap tahta di dunia, tetapi keturunan Daud yang akan yaitu Yesua sendiri yang akan bertahta, ya, nanti dalam kerajaan 1000 tahun dan tahta di surga. Nah, jadi inilah perjanjian garam yang kekal yang Elohim berikan hanya kepada orang-orang tertentu atau bagi bangsa-bangsa tertentu. Dan yang ketiga, ini adalah perjanjian dengan bangsa Israel secara umum, yaitu bisa dibaca pada Imamat 2 ayat 13. Dan setiap persembahan yang berupa persembahan sajianmu haruslah engkau garami. Dan engkau tidak boleh menyingkirkan garam perjanjian Elohimmu dari persembahan sajianmu, haruslah engkau mendekatkan garam pada setiap persembahanmu. Jika kita cermati dari Imamat 2 dari ayat 1, ya, ini bicara mengenai persembahan, ya, persembahan sajian. Nah, di sini persembahan sajian ini
berbeda dengan persembahan yang lain ya untuk penebusan dosa dan untuk keselamatan. Persembahan sajian ini dilakukan setiap hari. Persembahan sajian ini bisa berupa hasil bumi atau dari tepung yang diberikan minyak dan sebagainya. Yang mereka bisa berikan baik secara sudah dibakar atau dimasak atau diberikan mentah ya, seperti itu. Jadi ini diberikan setiap hari, harus dilakukan setiap hari, yaitu yang membakar adalah imam ya. Jadi persembahan hunjukan ini, persembahan sajian ini, kita juga harus garami. Dalam hal ini kita bicara bangsa Israel saat itu, mereka tidak boleh melupakan garam. Kenapa? Garam ini adalah menunjukkan bahwa perjanjian ini bersifat kekal. Ya, balik lagi bersifat kekal. Sehingga jika kita melupakan garam itu di dalam setiap persembahan sajian, maka secara otomatis kita akan membatalkan perjanjian. Nah, ini bagi bangsa Israel secara umum. Bagaimana dengan kita yang sekarang bangsa Goyim? Apakah kita juga akan mendapatkan garam atau perjanjian garam dengan Elohim Yahweh? Nah, sebetulnya bangsa Goyim pun mendapatkan, yaitu melalui apa? Melalui Yeshua HaMashiach. Ya, bagi bangsa-bangsa yang mau mengakui Yeshua adalah Tuhan dan Juru Selamat dan menjadi pengikut-pengikutnya, maka dia mendapatkan janji keselamatan yang sama dengan bangsa Israel. Ya, untuk janji keselamatan ini saya tidak perlu ulas karena sudah terlalu sering diulas juga. Jadi intinya di sini adalah bahwa di dalam kehidupan kita sehari-hari, kita itu harus mempersembahkan yang terbaik bagi Bapa Yahweh, yaitu hidup kita sendiri. Sikap kita, tingkah laku kita, ya, kehidupan kita, itu menjadi persembahan yang terbaik dari Bapa Yahweh. Dan dengan kita mempersembahkan hidup kita yang terbaik ini, maka kita sudah melakukan, kita menggarami, ya, kita menggarami hidup kita. Sehingga kita berkenan dan kita ikut dalam perjanjian garam tersebut. Oke. Yang ketiga, garam sebagai misi penginjilan bagi para pengikut Yeshua HaMashiach. Nah, kalau ini udah sering ya, sering dibahas di Matius 5 ayat 13. Kamu adalah garam dunia, tetapi jika garam ini telah menjadi tawar, dengan apakah dia akan diasinkan? Dia tidak lagi berguna sama sekali, melainkan untuk dibuang keluar dan diinjak-injak oleh manusia. Nah, jadi di sini adalah bicara pengutusan ya, penginjilan, misi penginjilan. Kita setiap pengikut Yeshua diutus untuk menyebarkan, ya, untuk menyebarkan pengajaran-pengajaran dari Yeshua. Ya. Di Matius 28, 19-20 dikatakan, oleh karena itu seraya pergi, muridkanlah semua bangsa dengan membaptis mereka ke dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dengan mengajar mereka melakukan segala sesuatu, apa saja yang sudah aku perintahkan kepadamu. Dan lihatlah, aku akan bersamamu sepanjang masa sampai kesudahan zaman. Amin. Di sini jelas dikatakan bahwa semua pengikut Yeshua itu harus memuridkan, ya, membawa jiwa-jiwa untuk dimuridkan. Jadi kita harus melakukan penginjilan. Nah, penginjilan ini yang seringkali orang berpikir, wah saya tidak punya talenta untuk menjadi seorang penginjil. Saya tidak hafal firman, saya tidak bisa berdoa dengan bagus. Banyak sekali alasan. Padahal yang namanya penginjilan bukan berarti bahwa kita harus benar-benar kita seperti bangsa Farisi ya, umat orang Farisi yang hafal Alkitab ya, hafal kitab suci itu ngelotok seperti itu. Bukan seperti itu yang diminta. Tetapi dengan teladan hidup kita pun kita itu sudah menginjili orang tanpa kita sadari. Ya. Ini pernah, ya sebetulnya bukan pernah ya, sering terjadi di dalam hidup saya. Itu
di dalam, terutama ketika dalam bekerja ya, pada saat bekerja itu kita menunjukkan teladan-teladan bahwa kita ini adalah pengikut Yesua yang benar, yang baik, yang selalu mengikuti firman ya, walaupun kadang-kadang mungkin kita melakukan dosa, tapi dosa-dosa yang ibaratnya tidak dihitung gitu, dosa-dosa kecil ya. Nah, bukan dosa-dosa yang berat atau dosa-dosa apalagi yang membawa maut, seperti itu. Nah, suatu ketika nih, ketika kami masih memiliki banyak karyawan sebelum COVID kemarin ya, itu kami setiap bisnis kami kan konsultan nih, ya konsultan di bidang manajemen dan bisnis. Nah, kami punya tim marketing, kami punya tim admin, kita punya tim konsultan dan sebagainya. Nah, di dalam kehidupan, di dalam dunia marketing, terutama di dunia konsultan, itu ternyata banyak hal-hal yang sifatnya tidak baik. Untuk mendapatkan proyek, seringkali calon customer itu sudah meminta fee ya di proyek, atau mereka sudah ada gentleman agreement ya, perjanjian secara bawah tangan bahwa jika proyek goal, maka mereka akan mendapatkan sekian persen. Nah, itu yang sering terjadi. Nah, tim marketing saya ketika masuk ke tempat kami, mereka terkejut. Kenapa? Karena di tempat kami tidak ada namanya fee marketing atau suap menyuap seperti itu ya. Fee marketing hanya diberikan kepada marketing kita, yang karyawan kita, yang jika mereka goal mendapatkan proyek, maka mereka mendapatkan reward-nya, seperti itu. Tetapi kami tidak pernah menggunakan uang untuk mendapatkan proyek. Apalagi markup proyek, ya, itu tidak pernah kita lakukan. Nah, tim marketing kami yang waktu itu setiap orang yang masih baru masuk di tempat kami pasti kaget. Mereka selalu komplain, "Bu, gimana ini? Kita nggak bisa closing proyek kita karena Ibu tidak mau kasih fee marketing, kasih markup atau fee marketing buat orang-orang yang di dalam sana, Bu." Seperti itu. Nah, di situ saya mengatakan kepada mereka, jika kamu menggunakan uang untuk mendapatkan sebuah proyek, tidak ada gunanya saya letakin kamu yang punya pendidikan tinggi untuk menjadi tim saya. Nggak ada gunanya. Karena yang pintar bukan kamu, yang pintar adalah uangnya. Seperti itu. Nah, lebih baik saya tempatkan anak SMP atau anak SMA, tinggal saya ngomong, tawarkan aja ke calon klien kita, kalau goal kamu dapat sekian persen dari nilai proyek. Atau kamu mau markup berapa, silahkan. Seperti itu. Nah, karena tidak ada hal semacam ini, maka mereka kesulitan untuk mendapatkan proyek. Disitulah kita didik mereka. Jadi, kalau kamu mau menjadi seorang marketing yang handal, maka jangan mengandalkan uang lagi. Kamu tidak bisa mengandalkan uang, tapi yang harus kamu andalkan adalah kompetensi kamu, kepandaian kamu dalam membujuk orang ya, membujuk secara positif ya. Bagaimana cara kamu menjual, bagaimana tingkah laku kamu, bagaimana kamu bisa mengangkat brand kamu, seperti itu. Nah, jika kamu bisa closing tanpa menggunakan uang, maka berarti kamu yang hebat, bukan uangnya yang hebat. Seperti itu. Nah, disitulah kita gembleng sampai akhirnya tim kita ini bisa closing tanpa menggunakan uang sama sekali. Nah, di situ apa yang terjadi? Akhirnya ada yang masih pengikut ayunan waktu itu ya, pengikut ayunan ketika melihat bahwa cara kami memanage perusahaan itu, kita dengan cara yang bersih seperti itu, dia kaget. Dan dia mengamati secara terus-menerus apa yang kita lakukan sehari-hari di dalam mengelola bisnis, apa yang kita lakukan kepada karyawan. Dia mengamati seperti itu. Sampai suatu ketika, tiba-tiba dia mengatakan, "Bu, saya sudah dibaptis. Saya sudah dibaptis Selam." Saya kaget.
Loh, kok kamu bisa dibaptis selam? Kenapa? Saya setiap kali melihat Bapak dengan Ibu, saya tahu bahwa saya harus mengikuti teladan yang benar. Dan ketika di ayunan saya merasa tidak berkembang, saya tidak pernah mendapatkan firman, dan saya tidak pernah mendapatkan hal-hal yang untuk membangun iman dan diri saya. Jadi seperti itu. Dan memang pada waktu mereka mau kirim proposal, saya selalu ajarkan kepada mereka, kamu doa, tumpangin tangan di atas proposal yang kamu mau kirim. Doa. Minta Tuhan yang akan ini berkati sendiri bahwa proposal ini akan goal. Seperti itu. Dan apa yang sudah Tuhan buka tidak ada yang bisa menutup, apa yang Tuhan sudah tutup tidak ada yang bisa membuka. Jadi kita ajarkan iman seperti itu, dan setiap kali mereka mau kirim proposal selalu tumpang tangan. Akhirnya orang-orang ini mereka menjadi bangga dengan diri mereka karena mereka itu berhasil. Bukan dengan mengandalkan uang. Karena sebelumnya di perusahaan sebelum kerja di tempat kami, itu mereka bisa goal hanya karena uang. Itulah. Nah, disinilah apa yang mereka kerjakan ternyata membawa berkat ya bagi mereka dengan cara mengandalkan Tuhan, bukan mengandalkan diri sendiri, apalagi mengandalkan uang. Nah, jadi ternyata beberapa dari karyawan kita yang masih pengikut ayunan, bahkan pengikut martabak ya, itu tiba-tiba itu sudah baptis tanpa kita suruh, tanpa kita pernah injili secara khusus. Mereka hanya melihat dari teladan. Nah, itu adalah suatu contoh bahwa kita menjadi garam bukan berarti kita tuh harus pinter khotbah. Kita memberikan contoh yang benar, contoh yang baik, bagaimana Tuhan itu hanya berkenan pada orang-orang yang hidupnya baik, yang hidupnya jujur, seperti itu. Nah, kemudian, kita juga bisa melakukan penginjilan itu dengan bersaksi. Kesaksian dalam hidup kita, apa sih? Misalkan kita sakit, kita disembuhkan tanpa dokter. Nah, bersaksilah. Atau kita mendapatkan ketika kita fight dengan Tuhan, Tuhan kabulkan doa kita. Bersaksilah. Itu yang paling sederhana. Ya. Tunjukkan teladan, sikap kita yang sesuai firman, ya, sebagai pelaku firman, dan bersaksi. Yang lainnya, mungkin kalau kita belum diberikan kemampuan untuk berkhotbah, belum diberikan kemampuan untuk penginjilan, kita bisa minta, Bapak Yahweh, berikan aku Bapa karunia untuk mampu menginjili orang, karunia untuk mampu mengajar, karunia untuk bisa berkhotbah, berikan aku karunia untuk bisa bernubuat. Minta saja, karena Tuhan buka seluas-luasnya. Selama itu digunakan untuk kemuliaan Tuhan, bukan untuk kehebatan kita, menunjukkan kehebatan kita sebagai manusia, pasti Tuhan akan berikan. Itu. Kemampuan untuk menyembuhkan orang. Ya. Berikan aku talenta. Ketika aku berdoa di dalam namamu, maka aku bisa membuat orang itu sembuh. Tidak ada yang mustahil. Karena kami mengalami itu semua. Ya. Jadi inilah misi dari penginjilan yang harus kita lakukan, yang seringkali kita lupa atau kita ngeles ya, kita menolak karena kita merasa kita tidak memiliki talenta. Nah, oke. Jadi bagaimana supaya kita tidak digarami dengan api ya? Hiduplah berkenan di hadapan Elohim. Ya. Kemudian di sini Yesua menegaskan bahwa kita itu harus selalu hidup kudus dalam Roma 12 ayat 1. Oleh karena itu saudara-saudara, melalui kemurahan Elohim, aku menasehati kamu agar mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, kudus dan berkenan kepada Elohim. Itulah ibadahmu yang bijak. Nah, di Roma 14 ayat 18, sebab siapa yang mengabdi kepada Hamasyah
dalam hal-hal ini berkenan kepada Elohim dan diterima oleh manusia. Jadi kita juga harus mengakui Yesua sebagai Elohim dan kita juga harus menjadi pelaku firman. Hidup kita juga harus berkenan. Nah, maka kita baru akan diakui. Ya. Nah, kemudian di Roma 12 ayat 2, dan janganlah menjadi serupa dengan zaman ini, tetapi biarlah kamu diubah oleh pembaharuan pikiranmu, agar kamu membuktikan apa itu kehendak Elohim yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna. Jadi apapun terutama di zaman akhir ini, begitu banyak ragi-ragi dunia, begitu banyak tawaran-tawaran yang menggiurkan untuk kita melakukan dosa. Nah, Yesus sudah mengatakan, kita nggak boleh serupa dengan zaman ini. Kita harus memperbarui pikiran kita, dan kita harus membuktikan apa itu kehendak Elohim yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna. Di sini ditegaskan bahwa kita itu harus menjadi pelaku-pelaku firman yang teguh, yang punya integritas, yang tidak mudah untuk diselewengkan, yang kita benar-benar kukuh, ya, atau radikal. Ya, radikal secara positif ya. Kita menjadi orang-orang yang radikal, yang menjadi pengikut firman, yang tidak berkompromi lagi dengan dosa. Inilah. Ya. Jadi yang terakhir di Ibrani 13 ayat 21, kiranya dia menyempurnakan kamu dalam segala perbuatan baik untuk melakukan kehendaknya, dengan melakukan di dalam kamu apa yang berkenan di hadapannya melalui Yesua HaMasiah. Bagi dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jadi, kita berusaha untuk menjadi pelaku firman yang baik, kita berusaha untuk hidup kudus. Kadang-kadang mungkin kita bisa terjatuh ya. Tapi kita harus cepat-cepat berbalik dan kita harus berkenan. Dan hanya di dalam Yesua HaMasiah maka kita mendapatkan kasih karunia, kita mendapatkan perkenanannya. Dan ketika kita jatuh di dalam dosa, ketika kita berbalik, mintalah Ruah Yahweh Elohim itu untuk selalu menjaga dan mengingatkan kita setiap kita akan melakukan dosa. Jadi saya pribadi di dalam setiap doa saya doa pagi mau biasanya di doa pagi ya, ketika saya bangun tidur, saya selalu doa mengatakan, Bapak Yahweh kirimkan Ruah Yahweh Elohim untuk selalu menjaga aku dan selalu mengingatkan aku setiap kali aku akan melakukan dosa. Ingatkan aku, tegur aku sebelum aku melakukan. Itu yang saya selalu doakan. Ini dari dulu ya. Bahkan sebelum di Mesianik pun saya sudah selalu meminta Roh Kudus untuk mengingatkan ketika setiap kali saya mau berbuat dosa. Nah, ini adalah proteksi ya. Jadi kan kita meminta, maka pasti Bapak Yahweh akan kirimkan Ruah Yahweh Elohim. Kenapa? Karena ini untuk kemuliaan Dia, bukan untuk manusia saja, bukan hanya untuk keselamatan kita, tetapi untuk kemuliaan Bapak Yahweh. Dengan kita hidup berkenan, maka kita memuliakan Bapak Yahweh. Bapak Yahweh senang kalau kita ini memuliakan Dia. Nah, itulah Bapak Ibu semua, janganlah kompromi, dan untuk tidak kompromi kita harus selalu punya koridor ya. Salah satunya tadi melalui doa, kemudian kita harus rajin baca firman. Firman itu adalah pelita buat kaki kita ya. Dengan adanya firman kita akan tahu mana yang diperbolehkan dan mana yang tidak diperbolehkan. Nah, jangan kita jatuh karena kita tidak paham. Walaupun kita pernah jatuh karena kita tidak paham. Ya, tetapi setelah belajar firman, maka kita akan semakin lama akan semakin disempurnakan. Kita semakin lama akan semakin tahu apa yang menjadi kehendak Bapa. Karena itu jangan pernah tinggalkan firman di dalam hari-harimu. Minimal sebelum tidur baca firman. Kalau bisa bangun tidur baca firman. Sebelum tidur baca firman. Buka dan tutup seperti itu. Baca firman bukan berarti bahwa kita itu harus
membaca satu pasal penuh atau bahkan satu kitab, tidak. Tetapi baca firman, kalau bisa itu satu perikop, ya. Karena kalau satu perikop kita akan membaca lengkap. Kalau kita hanya membaca sepotong-sepotong, maka kita tidak akan paham. Ya. Terkadang justru penyesatan terjadi karena potong ayat. Itu yang sering terjadi itu, ya. Ayat dipotong, ternyata ketika kita melihat dalam satu perikop, ayat itu yang dimaksud bukanlah seperti potongan ayat tersebut. Contohnya, ya, mengenai talit, ya. Jika talit dikatakan rambut kita adalah mahkota, ya. Nah, saya cari dulu ayatnya, ya. Itu di 1 Korintus berapa, ya? Di 1 Korintus 11 ayat 15. Dikatakan, namun jika wanita berambut panjang, hal itu merupakan kemuliaan baginya karena rambut panjang telah diberikan kepadanya ganti kerudung. Hanya dipotong ini aja. 1 Korintus 11 ayat 15 saja. Nah, akhirnya apa? Kita tidak menggunakan talit. Padahal jika kita melihat lebih lanjut, ya, dalam satu perikop, dikatakan bahwa di ayat 13-nya, putuskanlah oleh kamu sendiri, adakah seorang wanita yang tak berkerudung layak berdoa kepada Elohim? Seperti itu. Ya, kalau kita baca dari ayat 1, itu akan semakin jelas bagaimana bahwa seorang perempuan itu harus menggunakan kerudung. Sebab jika seorang wanita tidak berkerudung, maka biarlah dia bercukur. Tetapi jika malu bagi wanita itu untuk bercukur atau digunduli, biarlah dia berkerudung. Itu di ayat 6-nya. Jadi kalau kita hanya potong di ayat 15, maka orang membuang talit. Ya, jadi ini contoh, ya. Jadi ketika membaca firman, janganlah ambil sepotong, tapi ambillah minimal satu perikop. Nah, oke. Jadi demikian Bapak Ibu untuk firman hari ini. Firman yang singkat untuk mengingatkan kita bagaimana kita harus tetap teguh di dalam Yeshua HaMasyiah supaya kita tidak digarami dengan api. Oke. Saya kembalikan ke Bu Jelita. Iya, terima kasih Bu Pipin untuk pengajaran malam hari ini. Kita harus digarami dengan api. Sebab pekerjaan kita dibakar dengan api. Kalau terbuat dari jerami, ya gampang terbakar. Betul. Dari kayu juga terbakar. Dari perak, Emas, perak, bagus. akan dimurnikan. Dari emas lebih indah lagi. Betul. Tapi yang namanya dibakar berarti dibentuk dengan ujian, masalah, kesukaran. Tetapi janjinya kalau sepanjang kita di dalam Bapa Yahweh dalam koridornya, kita akan tetap berkemenangan. Dan firman-Nya berkata, engkau yang letih lesu dan berbeban berat, datanglah kepada aku. Kita harus datang. Memang kita terpilih, tetapi kita harus datang. Sebab Yesaya berkata, sepanjang hari kau mengulurkan tanganku, tapi umatku membelakangiku. Jangan sampai kita membelakangi Bapa Yahweh. Amin. Amin. Di hari-hari terakhir ini, kita pergunakan waktu yang sangat singkat ini. Tinggal sedikit waktu lagi. Ya, akan tahun depan diperkirakan kelangkaan bahan makanan. Di tempat Ibu Pipin, air gimana? Kayaknya ada di apa itu di pemberitaan? Nggak ada masalah. BSD ya? Di BSD. Oh, Ibu di Ciputra ya? Enggak, kita di Alam Sutra. Oh. Cuman memang kemarin sempat pada waktu karena kering, ya. Karena kering sempat bermasalah sih, tapi cuma 1 hari aja, enggak sampai 1 hari.
berapa jam seperti itu. Oh, Mm. iya. Karena Katulampa itu di mana itu? Tulampa Bogor. Itu udah kering, sudah kering, memang udah disorot kering. Iya. Nah, jadi gagal panen. Jadi untuk itu kita harus bijaksana juga seperti zamannya Yosef di Mesir kan, dikumpul dulu Iya, betul. sebelum datang hari-hari yang sukar itu, kumpul. Bijaksana lah, dikumpul apa yang bisa dikumpul. Iya. Hmm. Kalau ada sumur ya macam mana juga mau buat sumur di perumahan ya kan, keluar suruh bikin sumur galian. Gimana ini? Memang kita harus bijaksana ke depan, Pakai berjaga-jaga. sumur, Bu. Iya ya. Tempatku ini nggak bisa juga karena bauksit, nggak ada air, susah air di sini. Oh iya, daerahnya memang kalau Batam lebih kering ya, Ya bauksit. boksit ya, Karena daerah penambangan ya. karena di sini air pun tampungan, air hujan ditampung, Oh dibuat dam, gitu, Bu. jadi Ditampung ya air air hujan. hujan itu. Ya dibuat seperti dam, bendungan gitu kan. Jadi air hujan itu dikumpul. Dan sebagian yang aturannya hutan lindung itu dibuat jadi perumahan. Nah itu dia. Jadi hutan-hutan bakau juga sudah dibuat jadi perumahan ini. Bahaya ini ke depan. Jadi ya kalau nggak banyak berdoa di sini ya berjaga-jagalah. Karena pemberitaan itu aku dengar kemarin itu di Katulampa udah kering, memang disorot, ikan-ikan udah pada mati, udah bisa dipijak, tinggal sedikit airnya. Jadi mereka kekurangan air dan gagal panen. Mereka dibantu oleh pemerintah air untuk minum sama ini, untuk kebutuhan sehari-hari. Ya banyak daerah-daerah yang sudah kering karena panas kan, si teknologi HARP itu buat kekeringan, buat panas, buat semua membuat orang menderita. Iya, itu Jadi betul. luar biasa pengajaran kita malam ini, mari kita pegang. Iya, kemarin Karena yang kasus di itu, Par Elohim. kasus yang di Hawaii, di Ya, Kepulauan Hawaii salah satu Maui, wah itu ngeri sekali itu, satu pulau habis itu. Itu ya, bilangnya aduh, sih karena ini ya, cuaca, terus karena ada badai dan sebagainya. Tapi kok saya nggak yakin. ya. Menurut saya itu hard. Kalau ngelihat dari video yang ditampilkan itu, sepertinya dari hard itu. Oh, Ngeri ya itu habis. penggenapan. Dari apa? Dari apa? Hard. HARP, teknologi Oh. HARP. Teknologi Oh, hard. Itu iya. orang Israel loh. Orang Israel menciptakan itu. Hebat memang otak Israel ini. Mereka yang menciptakan. Bisa buat badai tiba-tiba, bisa buat tsunami. Ada Iya, ledakan yang di bawah laut. Kan yang memang menentang Tuhan kan? 666 itu kan berasal dari dalam sendiri, Bu. Bukan dari Itulah luar. memang. Tergenapi semua ya. Semua. Jadi nggak ada lagi dasarnya kita mau main-main. Buang-buang Betul. waktu dengan kenikmatan dunia. Tinggal sedikit waktu lagi memang. Lanjut. Tadi ketika hari ini Pak John nggak bisa untuk membawakan firman, saya juga, aduh Tuhan nih dadakan banget nih. Lebih mantap ini loh. Kenapa? Bagus banget. Ya bagus banget malam ini. Saya Bagus. bilang, waduh Tuhan, saya mesti ngomong apa ini? Terus saya diingetin, saya bikin renungan-renungan tuh kan dulu waktu sebelum ada Injil Akhir Zaman kan saya juga suka bikin renungan yang kita posting di grup juga kan. Ternyata ada renungan-renungan yang saya belum posting. Gitu. Oh. Makanya langsung kita pindahin ke PPT, kita sempurnain kayak gitu. Ngeput tadi. Tadi jam Iya. jam 10 lewat, jam 11-an baru tahu. Gitu. Makanya langsung ngebut sudah. Kemana katanya Pak John? Pak John lagi ini ada penginjilan di Tangerang. Gitu. Ke Puncak, sorry bukan Tangerang, ke Puncak. Dia udah seminggu ini dia ini ke Puncak terus tiap hari. Menembakkan proyektil. Iya. Atmosfer dengan kecepatan sangat tinggi. Ini ada Pak Alex kasih tahu ini mengenai teknologi HARP. Iya. Kalau belum tahu teknologinya nanti tinggal di browsing Bu. Itu mengerikan sekali.
Ngeri banget. Mereka bisa membuat api di dalam pohon, coba. Di dalam pohon itu bisa terbakar. Loh, Dan Bu, satu maksudnya daerah, api dalam wih, pohon, lautan bisa terbakar, Bu, dibuat. Laut itu dah. terbakar itu, Hmm, dan tidak ada memang ya. minyak, tidak ada tumpahan minyak. Iya ya. Saya pernah lihat videonya. Coba. Wah, ngeri banget. Padahal air kan bisa terbakar. Nah, itu Gimana dia. caranya? Nah, pasti Aduh, memanglah. ada bahan kimia yang dimasukin juga kan. Kita nggak ngerti itu Oh, ada apa. zat kimianya. Pasti. Karena teknologi HARP itu kan macam-macam ya. Dia bisa tembakin, kayak misalkan tembakin seperti laser begitu ya. Nah, itu satu gedung bisa hancur langsung. Yang ditarget misalkan satu gedung tinggi gitu ya, tembak pakai laser, langsung itu hitungan detik aja itu jadi debu. Putus. Oh, macam nuklir ya, seperti nuklir Ya, berarti ya. kayak kalau nuklir itu kan masih ada ledakan dan sebagainya, dan masih Iya. butuh waktu Di yang. luar. Nah, ini enggak. Saya sudah pernah lihat videonya yang menghancurkan satu gedung tinggi itu di Cina, tembak langsung hancur. Wih, Itu hitungan detik aja. Ngeri. itulah ya. Makanya Iya, pohon pengetahuan. Iya. Betul-betul lah. dari pohon pengetahuan. Memang malaikat yang jatuh itu mereka mengajarkan pengetahuan. Kalau kita baca yang di kitab Henok itu, Bu Jelita, nanti Enak ya. bagaimana mereka mengajarkan dari mulai bikin peralatan untuk ini perang ya, sampai pengetahuan-pengetahuan yang luar biasa. Nah inilah makanya kenapa sampai pohon kehidupan itu harus ditutup, tidak boleh dimakan lagi. Bayangkan kalau dengan pengetahuan yang begitu mengerikan, mereka itu hidupnya sepanjang masa, hidupnya kekal. Ngeri kan? Dunia hancur. Mereka yang bikin perang, mereka juga yang bikin solusinya. Gila. Iya kan? Mereka yang bikin perang, antar negara berperang. Solusinya mereka sendiri juga yang bikin. Ya, itu kan sebetulnya buntut-buntutnya duit lagi, Bu. Sumber daya alam. Pura-pura dibantu. Itu namanya pura-pura bantu gitu. Itu mereka Atau merebut sumber dikuasai. daya alamnya. Mau kuasai sumber daya alam, jadi mereka ciptakan peperangan, kayak di Irak tuh kan begitu. Mereka mau rebut emas sama minyaknya. Itu. Iya. Dibuatlah kacau. Setelah itu mereka kuasai, mereka menawarkan bantuan dan sebagainya. Mereka kuasai. Aduh, mereka udah di Timur Leste loh. Mereka udah di Timur Leste. Buka kantor. Iya. Dan tentaranya udah di sana dikirim. Udah ada perjanjian dengan presidensi Timur Leste itu. Masalahnya 666 siapa aja? ada ini Bu, kalau melihat petanya Indonesia ini sudah dikelilingi oleh mereka, Amerika. Iya. Iya, dari IKN itu kan udah ya semua mereka IKN. Bukan masalah IKN-nya Bu, maksudnya Amerika ini mereka sudah menempatkan, udah membentuk pos-pos untuk kekuatan mereka ya. Itu udah mengelilingi Indonesia di pulau-pulau yang di luar, baik dari negara lain ya, kerjasama dengan negara lain maupun pulau-pulau yang konflik. Gitu. Nah kita ini benar-benar dikelilingi oleh angkatan perangnya mereka. Mereka tuh siap embargo Indonesia. Iya. Jadi kalau Indonesia itu nggak mau nurut akan diembargo. Kalau sudah diembargo kan nggak ada yang bisa masuk kan. Perdagangan macet semua, kapal di stop semua. Makanya lah itulah salah satu strateginya Jokowi ya ini Cina masuk. IKN mayoritas dipegang Cina. Kalau nggak kayak gitu Indonesia hancur sama Amerika nanti. Nah, jadi ya itulah kita malah jadi ngomong politik. Nggak perlu tahu juga sih karena apa ya? Iya. Iya. Illuminati. Itulah Iya. kadang-kadang. Jadi Illuminati ini kan semua menguasai semua yang dibutuhkan manusia kan. Jadi tinggal mereka yang menentukan ini itu. Kecil besarnya
Itu kan itu yang kita tidak sadari. Nggak taunya kita yang punya sumber daya semuanya, kita yang malah ditipu-tipu lah kan. Dari presiden pertama sampai presiden terakhir ini semua kena tipu. Nggak ada yang berdaya untuk melawan. Ya karena memang hanya Elohim yang benar yang memberikan kekuatan. Kalau yang lainnya kan semua Satan. Ya, Gimana? Jadi kita harus berjaga-jaga. malam ini kita mantap, singkat, padat, dan jelas. Ada remah. Namanya Amin. begini. Nggak panjang-panjang tapi apa namanya nancap gitu. Iya, luar Haleluya. biasa. Di Bapak Yahweh. Semua buat kemuliaan Bapak Yahweh. Amin. Amin, amin, amin. Jadi siapa nanti mau berdoa siapa ini? Nantilah kita ngobrol, nanti habis waktu kita ini. Nah, Bu Hana aja nih yang Berapa jam? bisa on nih. Berapa jam? Kalau Enggak, Aldi karena Tuhan kita nih mau berdoa sinyalnya sama kurang. Caroline loh. Kita berdoa untuk Caroline ini. Oh Pak. iya, masalah Caroline ini tadi sempat ngobrol sama Pak Aditya. Pak Aditya rupanya mau ajakin kita itu mungkin bersyafaat secara khusus karena ini peperangan roh yang khusus dan kita harus dengan persiapan, Bu. Karena ini benar-benar Iya. malaikat El Maut yang sudah ngincar mereka. Bukan lagi setan-setan Sudah yang kelas kacangan. Itu. Sudah dikuasai 80% itu. 80% Ya. karena setan nggak bisa menguasai sepenuhnya manusia. Tapi Karena puji manusia Bapak itu Yahweh setelah pelepasan hanya. itu sudah nggak pernah kemasukan lagi. Cuman ini ngincer di luar, tetap ngincer si handoko ini. di luar. Jadi tadi pagi dia cerita kalau dia dicakar. Oh, Gitu. kelihatan luka. Kadang-kadang luka loh tanpa ada yang cakar luka. Saya belum tanya Seperti karena dia sebelum sekolah kucing. itu. Sebelum sekolah dia WA saya. Saya bilang nanti saya telepon, cuman ternyata saya mau nelpon dia sibuk bikin materi jadi udah nggak ngejar waktunya. Nah, jadi kemarin dia ditarik kakinya lagi tidur. Ya, ngeri kali. Gitu. Berarti udah diintai dia 24 jam. Memang itu sudah diintai. Setiap hari itu dijagain sama malaikat El Maut. Jadi maksudnya dijaga bukan untuk dilindungi, tapi diincar sudahan. Nah, si Regina itu dia sudah setelah pelepasan itu dia katanya sudah sehat, nggak batuk darah lagi. Ya, tapi dikejar-kejar juga dua anak ini. Nah, iya. Karena ada perjanjian orang tua mereka itu dengan setan ada. Nah, menurut saya kita jangan bersyafaat di sini, Bu, karena tidak semua orang punya kekuatan. Khusus ya? Kita harus perang secara khusus. Kita harus khusus. Proteksi dulu keluarga kita. Iya. Bahkan kita harus puasa. Itu baru kita ini kalau saya dengan Pak Nino, timnya Pak Nino memang sudah dari minggu lalu kita sudah fight ya. Cuman tadi Pak Aditya, Bu kalau misalkan mau ini memang syafaat, yuk kita bikin ini aja WA call, tapi kalau bisa di atas jam 11 supaya pada waktu inilah kemuliaan spiritual Tuhan tuh lagi hadirat Tuhan itu turun ya. Jadi di situ kita fight rame-rame, tapi ya hanya orang-orang yang dilibatkan, orang-orang yang memang punya kekuatan ya. Karunia dan punya karunia, betul. Karena kalau tidak nanti akan terjadi serangan balik dan bisa fatal serangan baliknya. Betul. Karena ini bukan yang ecek-ecek gitu loh. Kalau ecek-ecek mah udah diusir, hilang. Ini udah kelas berat gitu. Mungkin yang berarti udah tahu Bu Hana ya. Pak Nino udah turun tangan juga Pak Nino berarti kan? Udah dari minggu lalu itu. Jadi Bu Hana ini cerita tentang Caroline sama Regina ini si Caroline ini ditumbalkan sama bapaknya. Umur 17 tahun dia akan diambil, diserahkan ke dukun untuk dijadikan ini. Jiwanya itu akan diperbudak oleh setan. Jadi ditumbalin begitu untuk pesugihan. Nah, si Caroline ini sekarang sudah hampir 17 kurang 3,5 bulan.
Karena 2 minggu yang lalu kita ngelepasin dia kan. Jadi itu kurang 4 bulan. Sudah berjalan 2 minggu, tinggal 3,5 bulan lagi sisanya. Dan itu tadi, kita kan sudah waktunya sempit sekali. Nah, Berarti Desember ya perjanjiannya itu? kemungkinan. Dan kemarin saya juga sudah minta Pak Jimmy untuk ngobrol sama Bu Eni. Pak Jimmy Rongrong itu gembalanya KPI Kalimantan ya, sama Bu Eni gembalanya Bet Hatifah Surabaya. Nah ini supaya anak itu tidak diserahkan, tetapi kemarin sempat mengatakan juga bahwa sudah telepon ke papahnya bahwa tidak akan diserah, tidak, papahnya sudah mengatakan nggak jadi nyerahin, tapi saya tidak yakin. Kenapa? Karena ini tipu muslihat kalau saya bilang. Seorang tumbal kalau batal ditumbalkan, dia akan ngambil yang lain. Itu. Bapaknya nanti korbannya, bapaknya yang diserang. Betul. Dan kalau tidak ada tumbal lain yang bisa diambil, maka orang yang mendapatkan pesugihan itu yang akan jadi tumbalnya sendiri, dan bapaknya pasti nggak mau. Maka dia akan mencari trik cara gimana anak ini diambil tanpa sepengetahuan dari panti asuhan. Karena perjanjiannya kan dititipkan, bukan diserahkan atau dibuang gitu ya, dititipkan sampai umur 17 tahun. Nah, kayak begini nih. Jadi saya melihat banyak tipu muslihat yang ini sudah mereka ini ya buat ya. Makanya saya juga kemarin kasih tahu ke Pak Jimmy dan sebagainya bagaimana jangan kita ini terjebak dalam tipu muslihatnya mereka. Ya, jadi nanti saya mau discuss juga sama Pak Nino dulu dengan Pak Jimmy yang ada di dalam tim untuk peperangan roh ini, supaya kalau memang kita sepakat dengan Pak Aditya untuk kita syafaat, ditentukan jamnya, apakah setiap hari atau seminggu berapa kali seperti itu, terus apa yang harus kita, langkah-langkah apa yang harus kita lakukan. Nah, nanti saya baru info lagi. Nah, jadi nanti siapa yang mau ikut, nanti saya akan ini di grup, akan sounding di grup. Dan nanti juga saya akan tegaskan bahwa kalau yang ingin join untuk di grup syafaat khusus untuk Caroline dan Regina ini harus benar-benar orang yang kokoh ya, imannya kokoh dan punya karunia. Karena saya tidak mau ada serangan balik. Itu. Nama dukunnya nggak tahu, bapaknya nggak mau kasih tahu. Tapi kalau nama bapaknya tahu. Iya, nama dukunnya nggak tahu Pak Alek. Bapaknya nggak mau kasih tahu. Iya, dia pasti takut juga kalau sampai ngasih tahu siapa nama dukunnya. Nah, kalau nama bapaknya pun kita taunya juga dari Caroline. Gitu. Ya, kira-kira begitu Bu Jelita. Jadi kasus yang satu ini kita tidak berani serampangan, nggak berani berusaha-berusaha. Betul, mantap. Siapan. Karena nggak orang sembarangan ini menghadapi. Kalau di grup ini kan ada anak-anak, ada anak di bawah umur yang ikut, takutnya mereka malah kena gitu. Diserang ya. Benar. Iya. Oke. Baiklah, doa syafaat. Bu Hana ya. Bu Hana ya Ibu. Nah ini Bu Hana ini. Malah buka apa mic-nya. Oh gitu. Iya Bu Hana, silakan doa syafaat Bu Hana. Iya. Angka 1 pujian dulu. Bukan. Ya, silakan Bu Jelita, pujian dulu. Kau Yahweh yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yeswa yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Yeswa. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Kau Yahweh yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yeswa yang selalu
membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Yesus. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Haleluya, haleluya. Benar Bapa, kami selalu terpesona kepadamu, Elohim kami yang hidup, karena kami milik-Mu dan Engkau milik kami juga ya Bapa. Terima kasih buat malam hari yang luar biasa ini Bapa, buat dapar-Mu yang sudah menggugah hati kami, membuka hati pikiran kami, membuka selubung. Dan terima kasih Bapa. Siapakah kami ini Bapak sehingga kami layak untuk itu. Kami bersyukur Engkau baik. Memakai mempelaimu Ibu Pipin lebih lagi. Terima kasih Bapak. Terima kasih sebentar juga kami akan bersyafaat untuk setiap kami, untuk daerah, untuk bangsa negeri kami tercinta Indonesia. Mari curahkan roh doa. Curahkan roh doa bagi Ibu Hana. Terima kasih kami serahkan kepada Ibu Hana untuk dua syafaat. Ya, terima kasih. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya Bapa yang baik hati, kami kembali lagi bersyafaat untuk permohonan-permohonan kami ya Bapa, untuk semua orang. Bapak Yahweh, Engkau tahu Bapa, bahwa kami ingin lebih dekat kepadamu. Biarlah hati kami terus rindu kepadamu Bapa. Kami tahu tanpa Engkau kami tidak bisa berbuat apa-apa. Selalu ada saja godaan untuk jauh dari dafar-Mu, untuk membuka hal-hal lain yang tidak berhubungan denganmu ya Bapa. Tapi kami dengan rendah hati Bapa, kami memohon pertolongan-Mu agar kami, terutama di yang kami di tuntunan Roh Kudus ini, di penginjilan akhir zaman yang dipimpin oleh Pak Abraham dan Kak Sarah Pipin ini, kami bersyukur Bapak itu semuanya karena kekuatan dari Roh-Mu yang kudus, supaya kami semakin mengenal Engkau, supaya kami semakin mau menyatukan hidup kami untuk kemuliaan-Mu. Bapak yang baik, Bapak yang baik, lihatlah kami terus mau Bapak agar kami tetap rapture, begitu juga yang bertalian darah dengan kami. Biarlah tidak ada satupun pikiran-pikiran yang mengalahkan segala kebenaran firman-Mu Bapa. Biarlah Bapak Yahweh, saudara-saudara kami Bapak Yahweh, yang kebetulan kami tinggal berjauhan di banyak daerah. Ya Bapak Yahweh, Indonesia ini milik-Mu. Indonesia ini membutuhkan Engkau Bapak. Biarlah semuanya yang bukan kebetulan kami yang Kau tempatkan di mana-mana Bapak di wilayah Indonesia ini. Untuk nama-Mu dipermuliakan, untuk nama-Mu kami ceritakan kepada banyak orang Bapak Yahweh, supaya orang boleh mendengar nama-Mu, boleh bertanya tentang siapa Engkau, karena kami tahu Bapak banyak sekali orang-orang yang menderita Bapak. Setiap kali mereka dalam keadaan sakitnya aneh-aneh Bapak, mereka belum paham Bapak bahwa segala sesuatu harus kembali kepadamu, kembali ke dafar-Mu Bapak Yahweh. Kami juga sungguh sangat bersuka cita atas pelayanan yang terjadi di Surabaya Bapak. Biarlah Engkau menyiapkan orang-orang pendua syafaat supaya semakin kuat Bapak Yahweh. Segala sesuatu Bapak Yahweh. Pemerintah Indonesia juga kami serahkan kepadamu Bapak. Tak ada yang tidak mungkin tanpa pertolongan. Begitu juga kehilat-kehilat yang mana saja Bapak Yahweh. Kami rindu Bapak Yahweh.
ketika kami merasakan Engkau hadir di dalam hati kami, begitu memerdekakan Bapak Yahweh. Kami di dalam nama Yesus Hamasya Miroah Kodes, kami terberkati, kami semuanya menikmati Samayim, sekalipun kami masih di bumi ini, kami bisa merasakan Bapa, Engkau begitu baik, Engkau begitu mengajar kami luar biasa, Engkau begitu melengkapi kami dengan pengajar-pengajar yang handal. Begitu juga segala sesuatu talenta-talenta kami sangat yakin bahwa kami saling melengkapi. Bapak Yahweh, kami juga berdoa untuk daerah-daerah yang masih dijajah oleh kesukuan, yaitu adat istiadat yang benar-benar membawa orang-orang jauh dari Dafar-Mu, Bapak. Kami mau, Bapak, kami mau memohon, Bapak, supaya kami mempunyai kekuatan peperangan atas semua aspek kehidupan, kecuali Dafar-Mu, Bapak. Kami sangat-sangat menyadari itu. Iya, Bapak, kami yakin dan percaya Engkau mau menolong kami, Bapak. Tolong semuanya, kami nggak seberapa orangnya, tapi kekuatan bersama dengan nama Elohim yang benar, Elohim yang benar, Yesus Hamasya, Juru Selamat kami, dan Roh Kudus, Guru dan Penghibur kami, mampu melakukannya untuk semuanya kemasyuran nama-Mu, Bapak Yahweh. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Segala sesuatu yang masih beban dari anak-anak-Mu ini ya Bapak Yahweh, Engkau campur tangan, Engkau melepaskan kami dari segala jerat-jerat setan yang terus siap-siap dan terus sabar menunggu kami lengah, menunggu kami buka celah Bapak Yahweh. Oleh karena itu kami berserah kepadamu supaya Engkau memberikan kekuatan. Ya Bapak, kami yakin dan percaya semua janji-janji-Mu ketika kami fokus sama Dafar-Mu dan menjadi pelaku firman-Mu. Kami menikmati janji-janji-Mu. Terima kasih Bapak. Semua kehilat-kehilat yang masih ayunan Bapak di seluruh dunia, kami berdoa untuk mereka Bapak, untuk mereka Bapak, membuka hati mereka untuk nama-Mu yang dahsyat, supaya mereka memanggil nama yang benar. Terima kasih Bapak, terima kasih, kami yakin dan percaya Engkau melengkapi doa-doa kami ini, Engkau melengkapi doa-doa kami ini, dan yakin dan percaya doa yang kami sudah naikkan sudah Engkau kabulkan di dalam nama Yesus Hamasya. Haleluya, amin. Amin. Menutup boleh. Lengkap. Baik. Ya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapak. Suaranya Pak itu gimana itu? Suaranya nggak kedengeran Pak Alex. Kayaknya bentrok itu suaranya. Ya, biasanya live dulu baru masuk lagi. Kalau dengung. Tes voice. Ya, bagus Nah, Pak. itu mantap. Keren, keren. Sudah bisa ya? Sudah, silakan Pak. Oke. Terima kasih Bapak Yahweh, kami mengucap syukur atas penyertaan perlindungan yang sempurna. Kami boleh beribadah pada malam hari ini dalam persekutuan doa Injil akhir zaman. Engkau telah menjaga, melingkupi kami dengan hadirat-Mu yang kudus, sehingga semuanya dapat berjalan dengan baik. Sebelum kami berpisah, kami ingin mendengarkan firman-Mu. Yahweh Elohim, Engkau telah menetapkan kami sebagai umat yang kudus bagi diri-Mu, sebagaimana Engkau telah bersumpah kepada kami apabila kami memelihara perintah-perintah Yahweh Elohim dan hidup menurut jalannya,
maka segala bangsa di bumi akan melihat bahwa nama Yahweh disebut atas diri kami, dan mereka akan menjadi takut kepada kami, ya Bapa Yahweh, dan kami akan melimpahi, dan Bapa Yahweh akan melimpahi kami dengan harta benda, buah kandungan, anak lembu, juga dengan hasil bumi, tanah yang Yahweh bersumpah kepada leluhur dan juga memberikan kepada kami. Yahweh akan membukakan bagi perbendaharaannya yang baik langit untuk memberikan hujan bagi tanah dan musimnya, dan Amin. memberkati semua pekerjaan-pekerjaan tangan kami, ya Bapa. Dan kami juga akan meminjam kepada bangsa, tetapi Engkau sendiri tidak akan meminjam. Dan Yahweh akan membuat kami menjadi kepala, bukan menjadi ekor, dan selalu naik dan tidak turun. Dan ketika kami mendengarkan perintah Yahweh Elohim yang telah diperintahkan kepada kami, maka hari ini juga untuk memegang dan melakukannya. Dan janganlah kami menyimpang ke kanan atau ke kiri dari perkataan yang telah Yahweh perintahkan kepada kami semua. Mari Bapak dan Ibu, arahkan hatimu untuk menerima berkat, doa berkat pada malam hari ini. Perkatakan amin. Yefareka Yahweh feyis mereka. Amin. Yaer Yahweh panaf eleka fikuneka. Amin. 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 Yisah Yahweh panaf eleka feyasem leka shalom. Amin. Amin. Yahweh memberkati engkau dan melindungi engkau. Yes, Yahweh amin. menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Haleluya, amin. Yahweh menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Umat yang percaya dan yang telah menerima berkat ini, mari kita bersama-sama katakan amin. 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 Haleluya. Kasih, Terima kasih, haleluya. Alek, Bu Terima Jelita. kasih Bu Jelita. Nah, gitu dong kelihatan cantiknya. Aduh, adik Huar nih. Adik kuat. Hai, 1 minggu porseni. Iya Pak Guru. Bagus nggak? Vera gimana? Sudah MRA selesai? Vera gimana? Sudah selesai. Udah masuk ke room lagi. Sudah dari jam berapa tadi? Puji Bapak Sudah Yahweh. diperiksa, Pak? Kenapa? Sudah diperiksa? Tadi sudah MRI. Hasilnya belum keluar, mungkin besok. Kapan? Besok ya. Adik Huar, itu si adik Belok di mana posisinya? Kok bilang? Apa namanya? Sudah ke dokter THT juga, periksa apa semua bagus. Puji Bapak Yahweh. Oh, dari THT sudah hasilnya tadi ya? Tinggal lihat yang kebocoran di otak aja ya. Tinggal lihat dia punya hasil MRI yang kapan hari itu, yang sarafnya ya itu saja. Iya, kemarin juga sudah cek untuk yang kansernya juga udah negatif ya. Ya, yang bulan Ya. April itu sudah cek hasilnya negatif. Luar biasa memang Bapak Yahweh. Kalau kita berjuang untuk kemuliaan Bapak, kita nggak lagi ngandalin manusia, ngandalin diri kita, ngandalin duit, pasti Bapak Yahweh bela kita. Iya, betul. Tadi saya cari apa namanya, dalam tas ada minyak urapan, sebelum saya urapi tempat tidur, kamar Tidur ya. pintu, Peralatan semua. Buat tanda Iya. sin ya. Tanda sin. Tahu kan tanda sin? Taruh di tangan, saya tempel saja. Di tempat tempel. tidur, di bantal, dan pintu. Ya udah nggak. Itu penting karena kan di rumah sakit itu kan banyak roh jahat ya, harus diprotek supaya nggak ada yang masuk. Pokoknya pintu, bantal, sama tempat tidur. Itu yang dia pakai tuh, pintu masuk, sama bantal, sama kasur, tempat tidur aja. Iya. Bongkar-bongkar Besok kita lihat hasilnya ya. dalam tas. Bongkar-bongkar dalam tas, dapat minyak urapan kecil. Wah, jadi dengan seperti ini kan kita udah tambah teguh iman kita bahwa satu, dengan kita melakukan perjamuan kudus itu vaksin-vaksin yang graphene oxide itu rontok semua, dibuang, dibersihkan, dimurnikan dari tubuh kita. Yang kedua, Vera sendiri sudah minhal yang sama kan dengan dikeluarkan itu ya, graphene oxide ya. Fesesnya kan hitam kan kayak arang. Yesua juga gitu, Bu Vivin juga demikian. Kemudian Win sendiri mengalami mujizat
Dia punya sel kankernya itu tadinya tuh terdeteksi, masih ada tanda sinyal dia punya apa? Masih warna ya, Jadi berwarna kan, bernyala kan. tadinya kiri ya. Yang pertama kiri, kemudian muncul lagi di kanan ya, Fer? Tidak, yang pertama kanan, memang di kanan. Oh, yang kanan, Kanan. terus muncul lagi di kiri yang Nah, ada sedikit yang ini. tapi akhir ternyata ketika sudah fight dalam Bapa Yahweh disempurnakan semua, negatif Iya. cancer. Betul. Jadi itulah kalau masih belum yakin dengan perjamuan kudus, waduh. Kita ini kan yang kita pandang itu kan Tuhan Yesua. Jadi jangan lagi kita pandang potret yang lama ya. Yang kita pandang ini adalah Yesua, dia adalah Yahweh Elohim kita. Dia adalah Tuhan. Gitu. Jadi memang ini dahsyat banget nih kesaksiannya buat si Win ini. Ya. Nanti Vera sama Win harus ceritakan kebaikan Tuhan pada siapapun. Iya. Nanti kesaksian khusus kali ya. Yang khusus cuman buat Vera, di Vera yang ngomong gitu ya. Ya, Mereka tinggal di mana? Siapa? Mereka di OND, di Flores. Di Flores. Tapi sekarang lagi di rumah saya, Bu Hana. Lagi di rumah saya, kan itunya rumah sakitnya di Jakarta. Oh iya. Oh, luar Tapi biasa nih. NTT dapat kesaksian harus luar biasa itu ya. Iya, Bu Hana. Jadi gini Bu, kesaksian dari Win sama Vera ini menarik perhatian dari kakak saya, kakak yang perempuan yang paling besar. Itu yang kakak Teresia itu ya. Ya, mamanya Bu Vera ini. Nah, kemarin dia datang ke Jakarta sama Cahu, sama suaminya kan buat ngontrol